Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Cina dengan judul Falling in Love at the First Kiss. Film ini bercerita tentang seorang siswi yang bernama Xian Qin. Ia jatuh cinta kepada siswa populer yang begitu cerdas yang bernama Shizu. Qian Xin jatuh cinta di saat mendapatkan ciuman pertama di kejadian yang tak terduga. Kira-kira seperti apa kejadiannya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film diawali dengan seorang siswa yang bernama Zisu. Ia sedang mengendarai sepeda sambil mendengarkan lagu melalui handset di HP-nya. Lalu terlihat seorang siswi bernama Xian Qin yang berjalan seperti mencari sesuatu. Kemudian secara tak sengaja mereka bertabrakan. Karena Zisu murid yang cerdas dan memiliki IQ 200, waduh, ia dapat memprediksikan kemana arah jatuhnya wanita itu beserta HP-nya yang akan jatuh. Lalu di saat Zisu akan menangkap HP-nya, ia tak sengaja mencium Xian Qin dan membuat HP-nya jatuh ke bawah. Wow, mantap. Lalu Xian Qin hanya bisa terdiam di saat Zisu pergi meninggalkannya dan hanya memotret Zisu dari jauh. Karena adegan itu membuat Xian Qin jatuh hati kepada Zisu. Setelah itu Xin memperlihatkan di mana Zisu diumumkan menjadi murid yang paling cerdas di sekolah. Sama kayak gue. Ia juga menciptakan temuan robot terbaru dan juga menjawab soal yang sulit sendirian dan melawan temannya yang ramai. Dengan hal itu membuat Qin tambah jatuh hati kepada Zisu. You break the records. 他们 A 班人生杯子的责任和我们 F 班。 Kemudian di suatu siang, kelas Qin mendapatkan jatah untuk membersihkan kelasnya. Lalu ia mendapat info bahwa Zisu turun dari kelasnya. Kemudian ia pun segera pergi mengejar Zisu. Dan ternyata tidak hanya Qin saja yang mengejar Zisu. Siswi-siswi yang lainnya pun mengejar Zisu. Ya wajar aja, selain tampan, Zisu adalah murid yang cerdas di sekolah elit tersebut. Lalu mereka pun terhenti di saat Zisu memasuki gedung yang hanya bisa diakses oleh murid-murid yang memiliki IQ 200. Itu tinggi loh guys. 作为笨蛋，就连偷偷靠近天才都是一种奢求。 Kemudian scene berganti di saat Zisu sedang berpidato di sekolah dan disaksikan oleh guru-guru beserta seluruh murid. Setelah Zisu berpidato, Qin dengan antusias bertepuk tangan dan diikuti oleh semua orang di ruangan itu. Kemudian para siswi yang menyukai Zisu mendapatkan info kebersamaan Zisu dengan wanita lain yang mengakibatkan seluruh siswi dan juga Qin kecewa. Aduh, galau nih. Setelah itu scene pun berganti. Terlihat Qin yang melamun sambil melihat foto Zisu dari HP-nya. Tak lama berselang ia didatangi oleh kedua sahabatnya Qin. Mereka berkata tak usah lagi mengejar Zisu karena ia telah memiliki kekasih. Di saat mereka mengobrol, datanglah seorang murid yang dari pakaiannya itu adalah contoh murid yang badung di sekolah, alias bandel. Murid itu bernama Ajin. Ajin beserta teman-temannya datang membawa banyak makan siang untuk Qin. Nah di sini Ajin ini menyukai Qin. Nggak tahu deh sejak kapan. Lalu ia mencoba merayu Qin dan kemudian menyatakan perasaannya kepada Qin. Dan alhasil Ajin ditolak mentah-mentah oleh Qin. Lalu Qin pun pergi begitu saja dari hadapan Ajin. Tetap semangat Ajin. 好，我要在毕业前让直树知道我的心意。不是啊。 Pada suatu hari, Qin beserta kedua sahabatnya membuat rencana. Mereka membuat rekayasa kebakaran di sekolah mereka tepat pada pukul 10. Nah, hal ini dilakukan supaya Qin dengan leluasa menyatakan cintanya kepada Zisu. Waduh. Lalu pas pukul 10, rencana mereka dimulai. Mereka meneriaki kebakaran dan menyemprotkan semprotan kebakaran. Alhasil suasana seluruh kelas itu menjadi kacau karena ulah mereka. Kemudian dengan cepat Qin berlari ke gedung tempat Zisu berada.
Sesampainya di sana, ia melihat pintu yang terbuka dan dengan cepat Kin masuk ke gedung itu. Lalu terlihat secara kebetulan Jisoo yang tepat di hadapan Kin. Dan dengan nafas yang terengah-engah, Kin pun menyatakan perasaannya kepada Jisoo. 我喜欢你。 Mendengar hal itu, Jisoo langsung berjalan lebih dekat ke hadapan Kin dan berkata, ia tidak menyukai wanita yang bodoh. Dan Jisoo pun pergi meninggalkan Kin. Tak lama berselang, para siswa di gedung itu keluar dan memfoto Kin. Kin di sini tampak malu sekali karena ia telah ditolak mentah-mentah oleh Jisoo. Kemudian dengan memakai pengeras suara, Kin ditegur oleh kepala sekolahnya karena telah membuat keributan dengan membuat Jisoo kehilangan 30 detik yang sia-sia. Super sekali. Lalu Kin diharuskan menghadap ke bagian kesiswaan karena ulahnya. Selanjutnya scene kembali berganti di saat Kin sedang bercengkrama dengan ayahnya. Dan sesaat setelah itu terjadilah gempa yang mengakibatkan rumah mereka yang begitu sederhana menjadi roboh. Lalu kabar robohnya rumah Kin dengan cepat bertebaran di medsos. Dan langsung saja berita ini hangat diperbincangkan. Berita itu pun tersebar sampai di murid-murid di sekolah Kin. Setelah itu terlihat beberapa teman dari Kin dan Ajin sedang mengumpulkan dana untuk Kin. Bagus sekali. Kin yang melihat itu menjadi malu karena ia merasa menjadi murid yang paling miskin di sekolah itu. Kasian. Kemudian di saat Ajin menarik Kin untuk menaiki panggung, datanglah Jisoo. Jisoo yang memang berwatak dingin hanya mencibir Kin. Karena Kin tidak layak berada di sekolah elit. Asem. Kemudian Kin berjanji bahwa ia akan masuk dalam 100 besar dalam perangkingan di sekolah itu walaupun ia bukan dari kalangan orang kaya. Dan ia akan belajar dengan rajin. Bagus, mantap Kin. Semangat. Setelah itu adegan berganti di saat Kin dan ayahnya sedang memungut barang-barang yang tersisa dari reruntuhan rumah mereka. Dan tak lama berselang datanglah orang suruhan dari teman ayahnya Kin dengan mobil mewah. Sesampainya di rumah itu mereka berdua disambut baik. Ya karena rumah itu adalah punya sahabat ayahnya Kin. Terlihat mereka sangat akrab. Dan mereka pun tinggal di rumah mewah itu sementara waktu. Lalu sewaktu Kin akan beristirahat dengan bantal dan selimut gambar Jisoo, Kin dikejutkan akan kedatangan Jisoo ke kamarnya. Dan ternyata Jisoo sendiri adalah anak dari teman ayahnya itu. Gue udah nyangka. Jisoo datang ke kamar Kin karena dimintai oleh ibunya untuk membantu Kin beres-beres. Lalu Jisoo yang melihat banyak sekali foto dirinya dipajang di kamar itu ingin sekali membuangnya beserta dengan selimut Kin. Akan tetapi Kin bersikeras menahannya. Kemudian Jisoo pun pergi dari sana yang membuat Kin merasa malu sampai guling-guling sendiri. Ya iyalah. Keesokan paginya Jisoo mau berangkat ke sekolah mengendarai sepeda. Tiba-tiba Jisoo dicegat oleh ibunya. Ibunya meminta Jisoo pergi bersama Kin. Awalnya sih Kin menolak. Tetapi karena ibunya Jisoo memaksa, ya dengan terpaksa Kin ikut dengan Jisoo. Lalu di tengah perjalanan ketika Kin memeluk Jisoo dari belakang, Jisoo pun memberhentikan sepedanya. Ia memberikan syarat kepada Jisoo supaya tidak mendekatinya sewaktu di sekolah. Dan juga melarang siswa-siswa di sekolahnya tahu kalau ia kini satu rumah dengan Jisoo. Kemudian Jisoo pun pergi meninggalkan Kin yang membuat Kin sangat kesal. Cie. Sewaktu di sekolah tiba-tiba HP Kin berdering. Dan alangkah terkejutnya Kin bahwa Jisoo mengajaknya bertemu dan meminta Kin menemuinya di tempat yang sepi. Ada apa nih?
Setelah itu ternyata Jisoo meminta Kin untuk menyebarkan videonya yang sedang menari kepada seluruh siswa. Kemudian Kin pun memanfaatkan hal itu untuk meminta Jisoo mengajarinya belajar supaya mendapatkan ranking 100 besar di sekolah. Awalnya Jisoo menolak, akan tetapi ia akhirnya menyetujui permintaan Kin. Lalu malamnya terlihat Jisoo yang sedang membimbing belajar Kin, dan pada saat itu juga Kin yang biasanya malas kini menggunakan waktunya untuk belajar meskipun sedang berjalan. Kemudian terlihat scene ketika Kin belajar sambil berjalan, dan terlihat Ajin pula yang mencoba melindunginya. Semangat terus Ajin, gue dukung lo. Lalu pada malamnya lagi, di saat Kin sedang belajar, Kin melihat Jisoo yang sedang tertidur. Kemudian ia pun tidur di samping Jisoo sambil berkata bahwa ia pasti akan mewujudkan impiannya itu. Super sekali. Kemudian ibu Jisoo datang dan langsung memotret mereka berdua yang sedang tertidur. Selanjutnya tibalah waktu ujian. Terlihat di sini Kin yang sangat serius mengikuti ujian, tak seperti Kin yang biasanya. Lalu di saat berada di papan pengumuman, awalnya nama Kin tidak ada di dalam daftar 100 teratas, yang membuat Kin kecewa. Tak lama kemudian datanglah seorang guru. Ia mengatakan ada kesalahan dalam penulisan nama, dan nama Siang Kin ada dalam daftar 100 teratas. Kemudian Kin pun merasa senang, begitu juga dengan Jisoo yang berjalan sambil tersenyum. Cie, mantap. Ih. Selanjutnya scene berganti ketika sekolah sedang mengadakan lomba lari estafet antar kelas. Jisoo dan Kin pun berlomba mewakili kelas mereka masing-masing. Dan terlihat pula ibu Jisoo datang untuk menyemangati mereka, beserta dengan supporter Jisoo yang begitu fanatik. Kemudian lomba pun dimulai. Para peserta pun berlari, yang akhirnya dimenangkan oleh Jisoo. Lalu di saat akhir lomba terjadilah perkelahian antara Jisoo dan Ajin. Gue dukung Ajin, tetap semangat Ajin. Jisoo kecewa dikarenakan Kin lebih mendukung Ajin daripada dirinya. Ajin wenrou,又善解人意，不像你。 Setelah itu Jisoo pun memutar video Kin yang sedang menyatakan perasaannya kepada Jisoo. Karena malu Kin pun memutar video Jisoo yang sedang menari, dan disaksikan oleh siswa yang hadir di sana. Lalu Jisoo yang kesal pun menarik Kin ke atas gedung. Terlihat di sini Jisoo sangat marah kepada Kin yang telah menyebarkan videonya itu. Kemudian Kin pun berkata, ia tak akan mengejar Jisoo lagi setelah lulus dari sekolah dan masuk ke perguruan tinggi. Lalu di saat Kin yang akan pergi meninggalkan Jisoo, entah kenapa tangan Kin ditarik oleh tangan Jisoo. Kemudian mereka pun hanya terdiam di saat Jisoo menciumnya. Selanjutnya scene pun berubah di saat Jisoo bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya. Jisoo yang tidak mau menjadi penerus perusahaan ayahnya, malah lebih mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter. Lalu ia pun pergi dari rumah itu, yang membuat ayahnya marah dan merasakan sakit di dadanya. Kemudian Kim pun mengetahui bahwa sekarang Jisoo menjadi dokter hewan. Ia mengetahui hal ini karena ia selalu mencari tahu keberadaan Jisoo. Singkat cerita, di saat hari Valentine, tiba-tiba Jisoo mendapat kabar bahwa ayahnya kini dirawat di rumah sakit. Lalu Jisoo dan Kin pun pergi ke rumah sakit tersebut. Dan ternyata setelah Jisoo meninggalkan rumah,
ayah Jisoo mengalami sakit-sakitan yang akhirnya ia kini sekarat di rumah sakit. Kasihan. Setelah itu asisten ayahnya Jisoo pun berkata bahwa perusahaan ayahnya sedang mengalami masa-masa kritis dan akan mengadakan rapat mendadak saat itu. Mendengar hal itu, Jisoo pun segera pergi ke perusahaan ayahnya dan menggantikan posisi ayahnya sementara waktu. Sewaktu di perusahaan, direktur eksekutif menyambut gembira akan kedatangan Jisoo di perusahaan dan mengatakan ke Jisoo bahwa perusahaan tidak boleh lagi kehilangan investor supaya perusahaan kembali stabil. Lalu di sisi lain, operasi ayahnya Jisoo berjalan sukses. Alhamdulillah. Dan sudah pasti ayahnya Jisoo tidak boleh stres lagi karena nantinya kalau stres lagi, serangan berikutnya pasti akan sangat membahayakan bagi keselamatan ayahnya Jisoo. Kemudian di malam hari di saat hujan turun, Kin datang ke perusahaan Jisoo. Ia khawatir kalau Jisoo akan kehujanan. Di saat Jisoo melihat Kin, Jisoo pun menghampiri Kin. Ia berkata tidak usah lagi datang di hadapannya. Lah kenapa? Mendengar hal itu, Kin pun menjadi sedih dan pulang dengan taksi. Lalu scene pun berpindah di saat ayah Kin mengajak Kin pergi dari rumah itu. Ia merasa kehadiran mereka menjadi masalah di rumah itu. Sementara itu di rumah sakit, Jisoo mengabarkan ke ayahnya bahwa ia akan menikahi Zahwei agar perusahaan ayahnya Zahwei dapat membiayai perusahaannya. Mendengar hal itu, ayah Jisoo pun menasihati Jisoo bahwa kalau menikah itu sebaiknya dengan orang yang benar-benar ia cintai. Betul sekali. Tak lama kemudian Kin pun datang ke ruangan itu sambil membawa makanan. Lalu Shin memperlihatkan percekcokan mereka berdua di lobi rumah sakit. Jisoo mengatakan tak usah lagi mengurus ayahnya karena ia bisa mengurus ayahnya sendiri. Kemudian Kin yang bersedih mengatakan ia berjanji tak akan mendekati Jisoo lagi. Kemudian Jisoo pun mengatakan kepada Kin kenapa ia bisa menyerah. Selama 3 tahun ini ia mengharapkan cinta Jisoo, tapi itu sia-sia saja. Ia merasa selama 3 tahun itu ia menjadi orang yang sangat bodoh. Mending sama Ajin. Semangat Ajin. Kemudian waktu pun berlalu. Adegan pun memperlihatkan kondisi Kin yang saat ini sedang magang di suatu rumah sakit. Lalu di suatu hari, Kin ternyata diam-diam masih kepo kepada Jisoo. Entah kenapa ia melihat kabar bahwa Jisoo akan datang ke sekolah mereka sebagai pembicara. Lalu Kin pun kaget. Ia terlihat berjalan ke sana kemari seperti orang linglung. Dan entah kenapa ia malah sampai di sekolah itu. Karena telah sampai di sekolah, kemudian ia pun mencoba masuk ke ruangan pertemuan itu. Lalu di saat Kin membuka pintu ruangan, ia heran karena hanya Jisoo yang berada di ruangan sekolah itu. Lalu mereka pun saling berbicara dan Jisoo pun berkata bahwa ia sudah lama tidak bersama Zahwei lagi. Yang artinya Jisoo tidak jadi menikah dengan si Zahwei dan masih jomblo sekarang. Dan film pun ditutup dengan Jisoo memeluk Siang Kin. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini lumayan asik karena pemerannya yang begitu cantik. Tapi dari segi ceritanya sama kayak FTV di Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.